Kini, Khalifah kelima beliau, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz, telah membuktikan diri untuk mengkhidmati kemanusiaan. Saya telah menyampaikan pesan yang sama dalam menyuarakan perdamaian dan keadilan pada banyak kesempatan di berbagai belahan dunia. Saya melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh pandangan saya dalam diri mereka yang telah mendengarkan saya. Saya pun tak menginsafi sampai derajat mana mereka mengembangkan perdamaian di tengah-tengah lingkaran pengaruh mereka. Kendati demikian, saya akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam mendorong perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang ke seluruh penjuru dunia. Saya akan terus memberitahu semua orang bahwa guna melepaskan diri dari kepedihan dan penderitaan yang tengah kita hadapi saat ini, kita harus memberlakukan keadilan dan kesetaraan yang sejati. Misi beliau yang pertama dan paling utama sebagai Khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah menyeru manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Pesan beliau ditunjukkan untuk seluruh dunia, setiap bangsa, semua agama, dan segenap lingkaran masyarakat. Yang mulia dan berasaskan ajaran Al-Quran, melihat bahwa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pemenuhan hak-hak manusia merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian. Pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah bersabda bahwa beliau telah diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada masa ini untuk mengabdi kepada Nabi Suci Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyebarkan dua tujuan terpenting dari ajaran Islam. Pertama, membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, menarik perhatian manusia guna memenuhi hak-hak satu sama lain. Merupakan keyakinan saya bahwa kedua tujuan ini adalah landasan bagi tegaknya perdamaian yang murni dan langgeng di dunia. Namun detail pengolakan dan skenario internasional yang dinamis tidaklah luput dari pandangan beliau. Yang mulia memiliki wawasan yang luas mengenai keseluruhan isu yang menjadi dasar bagi terciptanya krisis multidimensi berskala internasional yang kini tengah dihadapi oleh dunia. Para pemimpin politik yang telah berkesempatan untuk beraudiensi dengan beliau selalu kagum kala mengetahui betapa dalamnya pemahaman beliau tentang hubungan diplomatik dan urusan luar negeri. Pada hakikatnya, bukan hanya pemahaman yang beliau ketengahkan, melainkan juga solusi bagi segenap permasalahan semacam itu di hadapan para pemimpin dunia. Dengan membawa pesan ini, beliau berpergian jauh ke berbagai penjuru dunia. Hanya beberapa bulan setelah simposium perdamaian tahun lalu, saya pergi ke Amerika Serikat dan diundang untuk berpidato di hadapan para anggota Kongres di Capitol Hill. Selain politikus, sejumlah pemikir penting dan akademisi juga hadir. Dalam pidato saya kepada mereka, saya mengatakan bahwa sebagai negara adidaya terbesar di dunia, Amerika Serikat harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat dunia. Saya pun mengatakan bahwa jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka dan jika mereka gagal menerapkan standar keadilan yang sebenar-benarnya, mereka akan membawa dunia menuju kehancuran yang mengerikan. Alhasil, saya katakan lagi, generasi masa depan akan menyalahkan kita, terutama kekuatan-kekuatan besar pada saat ini. Anak cucu kita tidak akan memaafkan kita, sebab
Mereka akan menginsafi bahwa kita sejatinya dapat mencegah terbentuknya warisan mengerikan yang kita tinggalkan untuk mereka. Demikian juga, Desember lalu di Parlemen Uni Eropa, Brussels, teman baik kita yang juga baru saja berbicara, Dr. Charles Tannock, MAP, menyelenggarakan sebuah acara di mana saya dapat berpidato di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa. Acara tersebut turut pula dihadiri oleh anggota-anggota parlemen dari berbagai negara lainnya, serta sejumlah petinggi dan orang-orang yang berpengaruh. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan negara-negara Eropa tentang tanggung jawab mereka sebagai anggota Parlemen Uni Eropa. Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, telah mengidentifikasi bahwa semua masalah besar dalam politik berpangkal dari kerugian ekonomi. Negara-negara besar berusaha melakukan sabotase terhadap perekonomian negara-negara yang lebih kecil. Beliau sangat percaya bahwa kerugian ekonomi merupakan salah satu faktor utama di balik hampir semua perang besar yang terjadi di dunia yang tengah sekarang ini. Krisis ekonomi dunia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusuhan global dan meningkatnya perasaan frustasi tengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebab utama lainnya adalah perebutan kekuasaan di kalangan internal berbagai negara. Kemudian, di banyak negara, hak-hak anggota masyarakat telah dirampas secara tidak adil. Faktor lainnya adalah bahwa ada beberapa kelompok yang berusaha mempertunjukkan kekuatan dan kegagahan mereka dengan memperlakukan orang lain secara amat keji. Lebih lanjut, akar masalah dari kericuhan ini adalah kurangnya keadilan di dunia. Hal ini secara langsung berujung pada ketiadaan rasa saling percaya dan menerima. Penyebab lainnya dari kerusuhan ini adalah fakta bahwa rakyat atau pemerintah memandang harta dan sumber daya orang lain dengan iri dan tamak. Kenyataannya, mereka tidak hanya membatasi diri pada sorotan iri, tapi juga berupaya merampas apa yang bukan milik mereka. Pada tempat di mana tentara berusaha saling berperang, Yang Mulia Mirza Masrur Ahmad juga memiliki pesan perdamaian untuk mereka. Kepercayaan Islam yang kuat bahwa perang bukan berarti lisensi untuk membunuh merupakan sebuah pesan yang beliau sampaikan pada para ahli strategi pertahanan. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 70 juta orang terbunuh, di mana 40 juta di antara mereka adalah warga sipil. Dari sini, terlihat banyak warga sipil lebih banyak dikorbankan daripada para personil militer. Selanjutnya, hasil dari akhir perang benar-benar mengerikan. Kematian yang diakibatkan oleh perang ternyata membuncah hingga jutaan. Selama bertahun-tahun setelah bom nuklir dipergunakan, radiasi terus-menerus meningkat, menimbulkan efek degeneratif yang buruk pada anak-anak yang baru lahir. Kesimpulannya, pesan yang dimiliki oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, sangatlah sederhana dan lugas. Imani Sang Pencipta dan ikutilah perintah-perintahnya. Pesan yang kuat sekaligus penuh perdamaian ini tengah menyita perhatian para pemimpin dunia. Di Tokyo, dari Tokyo di ujung timur sampai Vancouver di ujung barat. Pesan beliau tentang perdamaian dan kerukunan, tentang cinta, tentang komitmen terhadap masyarakat, tentang penghormatan kepada orang yang lebih tua dan kasih sayang bagi yang lebih muda merupakan sebuah pesan yang luar biasa, kuat dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi, saya berpikir bahwa hal tersebut jauh lebih kuat pada era yang dipenuhi ketakutan seperti sekarang ini. Era ketika satu golongan diadu domba dengan golongan yang lain. Oleh sebab itu, saya merasa sangat teristimewakan untuk dapat menyambut beliau. Di sini, di Istana Westminster, saya betul-betul mendukung beliau dan ikut serta dalam usaha mendorong pesan perdamaian.
Sekali lagi, merupakan sebuah kehormatan untuk menyambut Anda yang mulia. Saya ingin mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kehormatan karena Anda adalah pribadi yang sangat sederhana. Kepemimpinan Anda telah menjadikan Anda sebagai figur terkemuka berskala global. Anda memulai sebagai seorang guru dan kini menjadi pembimbing jutaan muslim di seluruh dunia. Anda telah dipersekusi dan dipenjara karena keyakinan Anda, serta diasingkan dari tanah air Anda. Namun, Anda menolak untuk mendekap kegetiran dan membalas dendam. Yang demikian itu merupakan suatu pelajaran yang amat penting. And that is a very important lesson. Saya secara langsung telah bertemu dengan Yang Mulia dan saya menghormati komitmen yang beliau buat untuk mendorong perdamaian dan saling memahami. Sewaktu para ekstremisme berupaya memecah belah kita, beliau telah menyampaikan pesan yang menginspirasi dan penuh perdamaian mengenai cinta yang mendukung kebencian. Sekali lagi merupakan sebuah kebahagiaan untuk menyambut Anda yang mulia di Ottawa. Ini merupakan kesempatan untuk tidak hanya berdiskusi terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah, tetapi juga kesempatan untuk bekerja sama demi meraih tujuan dan menaklukkan tantangan. अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी अमृत है तेरे बोल